Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah cerita ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah kalau mau melihat keajaiban, keagungan kami, pergilah ke pinggir pantai. Jadi Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah, kalau ingin tahu keagungan dan keajaiban, berangkatlah ke pinggir pantai. Akhirnya Nabi Sulaiman berangkat ke pinggir pantai dengan bala tentaranya. Ya, bala tentara Nabi Sulaiman manusia, jin, ifrit, bukan hanya manusia, bala-bala Nabi Sulaiman. Berangkatlah Nabi Sulaiman dengan balad-baladnya ke pinggir pantai. Sesampai di pinggir pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan ke kiri, ke tengah lautan, tidak ada yang aneh. Nabi Sulaiman dari dulu juga pantai mah begini, nggak ada yang aneh. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan ke Ifrit, coba Ifrit masuk ke dasar lautan, barangkali ada yang aneh di dasar laut. Akhirnya Ifrit terjun ke pantai, ke laut, dikubek semua dasar laut. Setengah 1 jam lapor, datang lagi Ifrit, dan Nabi Allah Sulaiman, saya tidak menemukan yang aneh di dalam lautan. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan lagi Ifrit yang satu, coba kamu Ifrit yang satu turun ke laut. Yang satu turun ke laut, menyelam di dasar laut lebih jauh daripada Ifrit yang pertama. 1 jam datang lagi, lapor, ya Nabi Allah Sulaiman, saya tidak menemukan sesuatu apapun yang aneh, yang mengagumkan. Kata Nabi Sulaiman, kenapa Allah memerintahkan datang ke sini kalau kamu ingin mengetahui keajaiban, keagungan kami? Akhirnya nistamaja utama, Nabi Sulaiman memerintahkan Perdana Menterinya, yaitu namanya Asif bin Barhia. Coba Asif, kamu turun menyelam di pantai. Asif bin Barhia turun ke lautan, lebih jauh lagi dari Ifrit yang pertama, yang kedua. Terus lautan yang dangkal, yang dalam, yang paling dalam. Akhirnya Ifrit di dasar laut yang paling dalam menemukan sebuah kubah yang terbuat dari kafur, di atas kuinten berlian. Kubah itu pintunya ada 4,
yang terbuat dari emas, inten, dan jabarjud. Ternyata pintunya itu terbuka, tapi tidak ada satu tetes pun air yang masuk ke kubah itu. Padahal kubah itu di dalam lautan, tapi tidak ada air yang masuk. Kata Asyik bin Barkhia, mungkin ini keajaiban keagungan Allah. Akhirnya Ifrit muncul ke permukaan laut, datang ke pinggir pantai, lapor ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, saya menemukan sebuah kubah di dasar laut yang terbuat dari kafur, ada pintunya 4 terbuka, tapi tidak ada setetes pun air yang masuk. Dan di dalamnya katanya ada seorang pemuda yang sedang ibadah kepada Allah. Kata Nabi Sulaiman, mungkin itulah Allah memerintahkan saya datang ke sini. Coba bawa ke sini kubahnya. Akhirnya Asyik bin Barkhia turun lagi, dibawalah kubah yang disunat itu, dibawa ke permukaan laut, dibawa ke pinggir pantai. Ya Nabi Sulaiman dengan balat-balatnya kagum melihat keindahan itu kubah. Lantas Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah. Ternyata dalam kubah itu ada pemuda yang pakainya bersih, gagah, pemuda ganteng, lagi ibadah pada Allah. Lantas pemuda itu ditanya oleh Nabi Sulaiman, wahai pemuda, kenapa Anda ada di tempat ini? Kata pemuda itu, dulu saya punya orang tua, punya ibu buta, punya bapak lumpuh, tidak bisa berjalan. Selama 70 tahun saya melayani orang tua. Ketika ibu saya mau meninggal, ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur anak saya ini. Lantas bapaknya mau meninggal, berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, jagalah anak saya dari godaan syaitan. Akhirnya ibu bapak sudah meninggal, saya pergi ke pinggir pantai, sedang melamun di pinggir pantai, yang biasanya sibuk melayani orang tua, ya makannya, ya mandinya. Sehingga kata si pemuda itu, saya tidak pernah makan sebelum orang tua makan. Saya tidak mau tidur sebelum orang tua tidur. Terus melayani terus orang tuanya selama 70 tahun. Mungkin diterima baik oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya berdoa itu. Akhirnya saya lagi melamun di pinggir pantai, saya melihat ada kubah ini. Nyamper kubah ini ke pinggir pantai, saya melihat kubah ini indah, saya masuk ke dalam kubah ini. Karena saya kagum melihat kubah ini. Setelah masuk dalam kubah, ada malaikat datang, dibawalah saya dengan kubah ini ke dasar lautan sampai sekarang. Kata Nabi Sulaiman,
sejak kapan Anda berada di Kuba ini, di dasar laut? Kata pemuda, saya itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hitung punya hitung, ahli sejarah, kata Nabi Sulaiman, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Sulaiman itu jarak 2400 tahun. Berarti pemuda ini di dalam lautan itu sudah 2400 tahun. Rambutnya masih hitam, kulitnya masih segar, masih pemuda. Nah, akhirnya kata Nabi Sulaiman, sekarang kalau di dalam lautan selama sekian ribu tahun, itu makannya gimana? Kata itu pemuda, setiap waktu ada yang ngirim makanan saja. Makan apa saja ada. Dan saya tidak merasakan kedinginan, kepanasan. Jadi betah dalam kubah itu. Khusus wungkul ibadah ka Gusti Allah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, gimana sekarang mau Anda, apakah mau bersama saya di sini di dunia, apakah mau dikembalikan lagi ke tempat? Kata pemuda itu, saya mohon dikembalikan lagi ke tempat semula. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Asif bin Maria, Asif coba bawa lagi kubah ini ke tempatnya yang tadi. Akhirnya dibawalah kubah itu, ditempatkan lagi di tempatnya. Itulah jadi doa orang tua akan terkabul. Sebagaimana hadis Rasul, asrul khair sawaban birrul walidain wasilaturahim. Kebaikan yang cepat mendatangkan pahala yaitu berbuat baik kepada orang tua dan memperbanyak tali silaturahmi. Sebaliknya, asrul syarri uqubatan uququl walidain wa qati'atur rahim. Kejelekan yang cepat mendatangkan siksa yaitu menyakiti hati orang tua dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi dua kebaikan yang cepat pahalanya datang, yaitu berbuat kepada orang tua. Di arti cepat itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan diberikan pahalanya bagi orang yang suka berbuat baik kepada orang tua dan memperbanyak tali silaturahmi. Begitupun sebaliknya, menyakiti hati orang tua, memutuskan tali silaturahmi, itu dua kejelekan yang siksaannya akan cepat datang. Di dunianya pun akan diberikan siksaannya. Maka oleh karena itu, mari kita berbuat baik kepada orang tua. Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.